Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada sore hari ini saya buat video. Dulu ini asal mulanya sebelum saya punya server untuk Home Assistant. Sebenarnya ini saya sudah kepingin ini, tapi baru beberapa bulan ini saya berhasil. Dan ini pertanyaan ini juga sering sebuah pertanyaan. Hal ini sering diutarakan sama bule juga. Bule itu seperti di forum Blink itu ada bule itu yang tanya how to read value from Node MCU and send it to Google Assistant. Nah, ini pertanyaan ini juga pertanyaannya ada dalam benak saya. Misalnya kita punya sensor temperatur, sensor suhu, sensor DHT. Bagaimana kita membacanya dari Google Assistant? Saya sudah berpikir lama caranya bagaimana, tapi baru beberapa bulan ini ketemu. Sebenarnya ada ini dulu kalau saya simak di forumnya Blink itu saya dari moderator, dari masternya di situ menjawabnya itu yang diperlukan itu berarti dialog flow itu dari Google Cloud. Kita bisa menyusun, kita bisa memprogram apa yang kita tanyakan, apa yang ingin kita dapatkan. Misalnya sebagai contoh berapa temperatur ruangan, misalnya seperti itu. Nanti kan karena di sensor-sensor Blink itu sudah ada datanya, maka mesin akan membaca sesuai yang format yang kita inginkan, seperti itu. Sudah lama saya berpikir, belum jadi juga. Temu caranya itu dialog flow. Habis itu akhirnya saya ketemu ini, jadi Google Assistant itu bisa diintegrasikan dengan Home Assistant. Itu saya sudah nemu caranya, tapi ternyata setelah saya eksekusi itu saya mengalami kesulitannya banyak sekali. Jadi lebih istilahnya itu tidak user friendly gitu loh. Jadi saya sebagai orang yang mau mengedit program itu saya mengalami kesulitan, harus ngisi formulir, harus mendaftar, harus ini itu sangat banyak sekali. Jadi saya itu akhirnya mentok. Karena di situ itu terlalu banyak langkah yang menurut saya itu sangat ya, kalau mungkin bahasa kita itu ya ribet gitu. Terlalu banyak permintaan, terlalu banyak persyaratan. Bahkan untuk satu perintah saja, katakanlah satu perintah itu diperlukan local key API itu untuk satu perintah. Jadi kalau saya punya banyak perintah, contoh ya katakanlah saya perintah Google untuk mengakses sensor temperatur, misalnya seperti itu. Berarti itu satu local key API. Tambah lagi berapa nyalakan lampu atau segala macam itu setiap satu perintah satu local key API itu. Itu sangat menurut saya sangat ribet, tidak nyaman. Akhirnya saya hentikan. Akhirnya setelah ini saya pelajari lagi, saya cari cara lagi. Akhirnya saya ketemu suatu integrasi yang bisa saya integrasikan di Google Assistant maupun ke Home Assistant, dan saya coba ternyata berfungsi dengan baik. Sebenarnya ada satu cara lagi mungkin saya kira kalau yang punya basic programming itu mungkin bisa, karena saya akui saya nggak punya basic programming untuk basic bahasa program, jadi saya mengalami kesulitan. Sebenarnya nggak perlu Home Assistant, mungkin bisa, maksudnya dari Google Assistant ke server Node-RED saja itu sebenarnya bisa, nggak harus punya server Home Assistant. Tapi ini udah levelnya mungkin ya level pro. Kalau saya nggak bisa ya. Karena untuk untuk coding itu kan satu spasi, satu koma, satu karakter saja salah itu kan kadang error. Sedangkan saya ini tidak punya basic bahasa pemrograman. Oke, langsung saja. Sekarang cara yang saya pakai, itu sangat simpel, tapi ya menurut saya sudah cukup lah, sudah berguna lah. Jadi saya pakai tiga cara.
caranya untuk membaca sensor saya yang ada di Blink Home Assistant itu saya cukup menggunakan 3 cara. Cara yang pertama ini saya bahas yang tentunya saya bahas yang untuk Home Assistant. Cara yang pertama itu membuat otomasi atau automation. Nah, kita buat di situ, kita buat berdasarkan triggernya. Misalnya kita bisa menggunakan trigger device atau perangkat, misalkan perangkat lampu hidup. Nah, nanti otomasi itu bekerja, atau berdasarkan triggernya waktu, jam berapa, katakanlah jam berapa, jam 5 sore dia itu akan bunyi. Contoh kalau saya buat itu otomasi itu seperti contoh ini. Hey Google, berapa produksi hari ini? Maaf, saya nggak mengerti. Oh maaf, salah perintah. Hey Google, laporan produksi. Ini seperti contoh, saya buat seperti ini. Ketika saya mengetikkan laporan produksi. Produksi panel surya hari ini 3,6 kWh, terpakai 2,2 kWh. Tegangan baterai saat ini 13,1 volt. Nah, itu saya buat seperti itu. Nah, ini yang saya bahas kali ini adalah yang ini. Saya buat pertama kita buat otomasi berdasarkan, kalau saya itu triggernya itu berdasarkan waktu. Setiap jam 5 sore itu bunyi. Nah, itu bunyi. Nah, sekarang bagaimana saya mengaktifkannya dari Google Assistant? Nah, 3 langkah ini. Langkah pertama adalah membuat otomasi di Home Assistant. Jangan lupa setelah itu di restart, baik mau secara visual atau grafik user interface ataupun menggunakan edit bahasa program atau biasa disebut YAML. Itu bisa sama-sama bisa. Nanti saya sertakan templatenya di Google Drive, contohnya templatenya sama JSON untuk Node-RED-nya nanti saya sertakan di link deskripsi. Setelah kita membuat otomasi, sekarang berarti langkah keduanya adalah settingnya di Node-RED. Di Node-RED itu nanti kita setting. Di Node-RED kita download Nora Nodes itu di manage palette, itu kita install di situ. Habis itu setelah diinstal, nah kita nanti bisa import JSON yang saya sertakan di link deskripsi, nanti bisa download di situ. Terus rekan-rekan sesuaikan sensornya, misalnya rekan-rekan pasang sensor daya PV, daya inverter, daya PLN atau segala macam yang dipasang sama rekan-rekan, baik menggunakan PASM 04, PASM 17 ataupun juga Sound of Power R2, itu bisa dipakai. Tinggal di entity-nya itu dimasukkan, bisa. Nah, itu nanti dipicu lah. Setelah itu kan kita udah habis langkah kedua, kita tadi kan install Nora Nodes di Node-RED. Langkah yang terakhir adalah membuat Google rutinitas di Google. Jadi caranya masuk ke Google Assistant, nanti klik akun pilihan, di situ ada rutinitas Google. Nah, kita menentukan sendiri di situ perintah apa yang kita inginkan. Seperti contoh, oke Google, masukkan perintah misalnya produksi PV hari ini, laporan bulanan, berapa daya PLN, berapa daya inverter, berapa tegangan baterai, berapa arus pengecasan. Nah, itu kan sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau saya sudah buat seperti itu, dan alhamdulillah berhasil dengan cara yang singkat, tidak serumit yang menurut saya ini ya, tidak serumit ketika saya membuat melalui integrasi antara Home Assistant dan Google Assistant. Ya, di situ saya menyerah, terlalu banyak prosesnya. Akhirnya saya buat yang sederhana ini dan ternyata berhasil. Linknya ada di deskripsi. Setelah ini saya juga sertakan video tutorialnya cara membuatnya secara singkat. Lebih jelasnya nanti kita rekan-rekan bisa download di Google Drive yang saya sertakan linknya.
Langkah pertama kita buat otomasi. Buat otomasi di sini di Home Assistant. Nah, ini bisa menggunakan, nanti templatenya saya sertakan di link deskripsi. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya ini ya. Nah, ini saya edit di YAML-nya seperti ini nih templatenya. Nah, ini nanti rekan-rekan tinggal ganti sensornya saja, sensornya baterai apa atau suhu ruangan atau apa, itu sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, ini untuk otomasinya. Lalu langkah kedua, setting di node rate-nya. Setting di node rate-nya ini perlu nambah apa namanya? Ya Nora ini apa namanya? Kayak plugin gitu lah, semacam plugin. Sebentar nunggu login. Nah, ini nanti ini dulu. Nah, ini di sini nih. Klik. Nah, ini tinggal ketik di sini. Nora. Nah, seperti ini kan. Bentar, ini internetnya lelet coba ya. Nah, ini nih. Ini pilih yang paling atas, diinstal. Nah, setelah diinstal, untuk import JSON yang ada di link deskripsi ya, ini tinggal ini nih, import. Nah, ini nanti ambil select to file. Nah, ini kan misalnya ini ya, misalnya JSON-nya ini misalnya. Ini tinggal diimport, nanti sudah munculnya seperti ini nih, Nora. Nah, ini punya saya, ini saya sertakan ini. Nanti rekan-rekan tinggal mengganti otomasinya di sini. Nah, ini servernya diatur sesuai punya rekan-rekan, misalnya Home Assistant-nya ini. Terus habis itu ini tinggal oke. Ininya sebagai trigger. Terus di sini otomasinya yang rekan-rekan buat tadi. Otomasinya tinggal dari sini aja. Oke, selesai. Jangan lupa diklik deploy. Selesai, langsung bisa kita coba. Ini untuk setting di Google Assistant-nya atau membuat rutinitas di Google Assistant-nya. Ini tinggal masuk menuju ke pengetahuan, masuk klik rutinitas. Di sini kita buat rutinitas baru. Nah, ini saya nggak perlu buat, ini buat contoh aja, nanti rekan-rekan bikin rutinitas baru, saya edit yang lama aja. Ini rutinitas punya saya yang lama. Nah, contoh ini saya buat rutinitas dengan perintah suara. Contohnya berapa harus masuk, ya, seperti itu, atau berapa daya masuk. Nah, ini triggernya saya masukkan ke Google Assistant. Nah, tinggal bilang oke Google, langsung berapa harus masuk atau berapa daya masuk. Nah, ini nanti di sini kita pilih atur lampu atau steker untuk tindakannya. Untuk actionnya itu kita pilih ini. Nah, tinggal pilih lah. Ini di node rate itu kita tadi kan kasih nama. Di node rate-nya kita kasih nama tadi, katakanlah node-nya itu kita kasih nama harus charging. Nah, kita tinggal nyalakan di sini nih. Nah, setelah itu ini begini saja, ini sudah sukses. Tinggal satu langkah terakhir, yaitu integrasi Nora ke Google Home. Google Home, bukan Google Assistant, ke Google Home. Seperti itu. Ini kita masuk ke Google Home. Di sini ada setelan. Kita pilih kompatibel dengan Google. Nah, kita pilih di sini. Kita tambahkan Nora. Berarti kalau belum, rekan-rekan itu tinggal ketik Nora seperti ini.
Habis itu kita install, kita integrasikan antara Nora dengan Google Home. Jadi Google Home tambah Node-RED. Nah, ini semuanya terintegrasikan, baru bisa diakses dari Google Assistant. Itu langkahnya. Ini langkah yang saya rasa lebih sederhana daripada kita integrasikan antara Home Assistant dengan Google Assistant. Kalau ada yang perlu ditanyakan tinggal ketik di komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.